Warta Bicara, Cacan temuin kalian lagi dengan diskusi dan juga obrolan tentang dunia PKK di Kota Palangkaraya. Menariknya apa, seperti apa? Kita kehadiran Ibu Alvina Fairin. Halo. Halo. Sehat Ibu? Halonya kemana? Sorry. Ke saya dong. Oh, ke saya. Oh ya. Kan kita sahabat ya. Apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ini sebenarnya saya kepo banget nih. Ibu kan adalah ketua TPPKK Palangkaraya gitu. Ini sebenarnya apa sih PKK ini? Kegiatan ibu-ibu kah? Atau dia punya kegiatan lain yang punya kekuatan strategis buat membangun keluarga seperti itu? Iya. Boleh, Bu Alvina? Iya. Kegiatan ibu-ibu tuh mungkin karena Bahasa dari umum ya? Bukan juga sih sebenarnya, mungkin karena terdoktrin kalau ketua PKK itu kan istri kepala daerah. Betul. Rata-rata selama berapa puluh tahun Indonesia merdeka ini kan kepala daerahnya rata-rata sudah usia yang lumayan senior. Okay. Baru aja yang sekarang ini yang usianya Muda. banyak yang muda ya, benar-benar baru kali ini nih yang periode Pilkada serentak kali ini yang banyak mudanya. Jadi sebenarnya transisi ibu-ibu ketua PKK-nya sekarang udah banyak yang muda juga kan. Okay. Nah, jadi nggak bisa dibilang kayak ini tuh kegiatan ibu-ibu, enggak bukan ya? Karena itu, bukan karena ini kegiatan ibu-ibu, tapi mungkin karena dulu rata-rata ketua PKK-nya ibu-ibu gitu. Tapi kalau kegiatannya sendiri sebenarnya, kalau dari sejarah PKK-nya sendiri itu dia awalnya itu karena ada kasus ini dulu yang gizi buruk dan lain sebagainya, ibu mendagrinya dulu itu tergerak untuk bikin organisasi nih gitu. Makanya yang fokusnya untuk itu awalnya, untuk yang gizi buruk itu. Nah, terus Bapak Presiden pada zaman itu dulu sangat peduli ya? Iya, sangat, maksudnya melihat dampak dari Ibu Mendagri ini, kayaknya ini perlu disahkan deh jadi organisasi yang sah gitu. Nah, jadi sejak saat itu sekitar tahun 1900 berapa ya? 50-an atau 70-an saya lupa. Itu mulailah disahkan bahwa istri Mendagri itu otomatis jadi ketua PKK umum, ketua umum PKK, baru istri kepala daerah diwajibkan juga untuk jadi ketua PKK gitu ya. Untuk bidangnya sendiri tuh banyak sebenarnya. Ini bukan kegiatan ibu-ibu arisan gitu ya. Ini tegesin banget sama Bu Alvina, bukan kegiatan ibu-ibu. Soalnya saya bukan ibu-ibu loh. Nah, ini gimana nih, maksudnya kegiatannya apa sih PKK ini sebenarnya? Nah, jadi kegiatannya itu ada 10 program sebenarnya. Saya nyontek ya. Boleh, silakan. Jadi di PKK itu ada 4 pokja, kelompok kerja, ada pokja 1 sampai 4. Pokja 1 itu bidangnya adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Itu kegiatannya secara umum tuh misalnya bakti sosial, kemudian isu-isu yang misalnya terkait narkoba, kenakalan remaja, judi online misalnya kalau itu yang sekarang ini. Masuk, karena kan bagian dari keluarga ya? Iya, maksudnya tapi ini bidangnya lebih ke mungkin karakter keluarga kali ya. Nah, itu di Pokja 1 ini ngurusin itu. Kemudian ada Pokja 2 ngurusinnya pendidikan keterampilan pengembangan kehidupan berkooperasi. Itu bahasa teorinya ya, tapi secara pengimplementasiannya kita tuh kalau di Pokja 2 intinya adalah penguatan ekonomi keluarga. Jadi misalnya kan emang kita banyak mengurus ibu-ibu misalnya sebenarnya mereka itu ibu rumah tangga, tapi gimana caranya supaya mereka bisa berdaya juga, gimana mereka menghasilkan misalnya dari diberi pelatihan keterampilan, atau gimana supaya membantu bapak-bapaknya atau suami-suaminya juga dalam menghidupi keluarganya juga. Itu Pokja 2. Kemudian Pokja 3 itu pangan, sandang, perumahan, tata laksana rumah tangga. Ini ya seputar pangan sandang, misalnya terkait menanam gitu loh. Jadi kayak misalnya di perkotaan itu kan lahan susah ya. Kalau di Palangkaraya sendiri kan banyak yang sudah tidak ada lahan untuk menanam. Nah, jadi bagaimana kita membuat mereka bisa menanam misalnya di polybag, hidroponik. Fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya untuk mereka sendiri. Misalnya lagi ada inflasi atau kenaikan misalnya apapun, cabai atau apa, jadi mereka nggak perlu beli, mereka tinggal ambil di halaman gitu lah. Itu fungsinya. Kemudian Pokja 4 itu kesehatan dan lingkungan. Sebenarnya itu sudah jelas sih kalau itu, karena kesehatan lingkungan tuh sebenarnya program pemerintah sendiri kan ada pencegahan stunting. Itu fokus sebenarnya kami. Cuman
dilihat dari daerahnya masing-masing juga. Misalnya di daerah itu banyak masalahnya, misalnya di daerah pinggir sungai itu kan banyak penyakitnya beda-beda kan, sama di daerah yang bukan di pinggir sungai. Nah, jadi kita benar-benar per daerah deh kita Pokja 4-nya mikirin ini harus digimanain daerah ini. Di Palangkaraya sendiri aja sangat beragam kan, 5 kecamatan tuh masing-masing punya peta wilayah yang berbeda-beda. Jadi gimana caranya si Pokja 4 ini membuat program untuk memecahkan masalah yang ada di Kota Palangkaraya yang berbeda-beda itu gitu. Terlepas dari bagaimana pengurus mengelola setiap Pokja, para penyelenggaranya juga, ini kita bicara masalah yang sekarang banget ya. Ada isu stunting, parenting digital, itu termasuk bagian yang diperhatikan juga dari TPPKK. Nah, sebenarnya itu nggak bisa dibilang isu sekarang, itu sebenarnya dari dulu. Dari kalau di PKK sendiri kan, makanya saya bilang dari awal tuh karena ada itu, makanya dibikin PKK gitu. Itu tapi bukan digital ya, maksudnya terkait parentingnya, terkait stuntingnya gitu. Itu stunting kan gizi buruk ya, maksudnya sangat terkait. Nah, itu sebenarnya awal dari dulu banget. Kenapa jadi PKK ada itu karena itu. Tapi dan alhamdulillah ternyata sampai sekarang masih relevan kan. Nah, jadi alhamdulillah makanya PKK sampai sekarang masih ada juga, masih difungsikan juga dan masih menjadi mitra strategis pemerintah. Gitu. Kalau sebenarnya tuh anggotanya PKK ini sebenarnya siapa? Seharusnya siapa? Iya, kalau seharusnya sih nggak ada. Siapa saja boleh? Siapa aja boleh, ASN, non-ASN, politisi, siapa yang mau berorganisasi mau berorganisasi. Intinya tuh ini organisasi yang sukarela gitu. Siapa aja yang mau kerja sukarela, ayo gitu. PKK. Terlepas dari usia juga ya. Jadi nggak ibu lagi ya. Siapa aja boleh ikut serta ya? Siapa aja boleh. Kalau kegiatan lapangan sendiri sama program-program yang sudah ada, sejauh ini mengerjakan apa? Ini kan ibu masa baru lagi ya setelah periode sebelumnya gitu. Nah, sejauh ini apa yang sudah dikerjakan? Apa impact-nya yang udah dilakukan? Kalau yang sudah dikerjakan sebenarnya PKK sendiri punya program-program prioritas sendiri ya. Nah, itu kalau di periode lalu kami punya keterbatasan terkait anggaran. Kalau yang kali ini kami hibah jadi lebih fleksibel. Nah, kalau yang lalu karena ada keterbatasan itu jadi terkait program itu kami juga agak terbatas, nggak bisa yang semau kami mau bikin program ini, nggak bisa, karena itu sudah dari awal dari program pusat itu kami harus menjalankan. Ini termasuk tantangan internal juga itu ya? Iya banget. Tapi yang kali ini alhamdulillah bisa dapat bisa diubah menjadi hibah yang mana bisa jadi fleksibel dan kami pun bisa membuat program itu lebih fleksibel, bukan berarti semaunya ya. Fleksibel, jadi kami lebih bisa prosesnya itu adalah bottom up gitu. Jadi kami benar-benar melibatkan kecamatan dan kelurahan, semacam musrembang gitu loh. Jadi semacam mereka mengajukan usulan program yang dibutuhkan di wilayah masing-masing, karena mereka kan mereka yang lebih paham wilayah masing-masing kecamatan dan kelurahan itu, mereka maunya ada program apa nih PKK, ya udah setelah itu kami diskusikan, kami musyawarahkan, akhirnya kami programkan gitu. Contohnya ya, misalnya kayak selama ini kami tuh nggak pernah mengadakan kegiatan terkait pemeriksaan atau screening kanker serviks atau kanker serviks dan payudara. Itu memang bukan program yang biasanya dijalankan PKK ya. Tapi ternyata saat kami memusyawarahkan program sebelum menyusun program itu, banyak permintaan dari kecamatan dan kelurahan untuk itu. Ternyata mungkin bagi mereka itu concern utama mereka, salah satunya adalah terkait penyakit kanker ini. Ini bentuk New Posyandu itu ya? Sebenarnya nggak ada hubungannya sama Posyandu. Ini benar-benar karena mungkin ibu-ibu ya. Minta ya? Ibu-ibunya ini minta gitu. Kalau bisa tolong adakan dong ini. Karena mungkin kan pemeriksaan agak mahal. Terus kayak sungkan gitu. Terus kami mintanya kalau ke dokter itu agak malu, loh PKK mungkin lebih nyaman gitu. Nah akhirnya kami melalui Pokja 4 tadi yang bidang kesehatan, itu mereka memprogramkan rencananya dalam waktu dekat itu adalah pemeriksaan itu gitu. Meskipun ini bukan bagian dari program biasanya PKK gitu, tapi kami programkan karena kefleksibelan ini gitu, itu memudahkan kami juga sih. Gitu. Berarti ini kolaborasi lintas sektor ya? Dengan rumah sakit? Kalau Pokja, jadi kami juga selain tadi Pokja 4 aja, jadi semua itu diwajibkan untuk menggandeng OPD terkait. Bukan hanya OPD, instansi terkait, apapun itu. Itu wajib mendukung ya?
Maksudnya harapannya seperti itu. Iya, harapannya kami cobalah audiensi dulu, misalnya terkait apa hubungannya misalnya ke perlu bank misalnya ya ke bank, perlu BPJS, ini seperti apa itu, ya ya. gitu, nggak mesti OPD. Iya. Berarti ini memang bagaimana PKK itu membantu ketahanan rumah tangga, Iya. kemudian si ibu-ibunya ini juga bisa wira swasta mandiri, Iya. terus juga kegiatan PKK tuh sebenarnya boleh siapa aja ikutnya. Oh iya. Oke, karena tuh kadang-kadang harus jadi istri pegawai dulu, ASN dulu kah gitu, atau siapa aja Mungkin gitu. itu faktor kebiasaan aja sih Iya. menurut saya, kebiasaan dari dulu kayak gitu. Akhirnya terdengarnya hanya untuk Iya, istri dari eksklusif gitu kan, iya. Oke. Nah, tadinya mungkin tidak tertarik tentang PKK. Ini ada nggak langkah konkret yang dilakukan? Ini nih PKK nih adalah organisasi tidak hanya ibu-ibu tadi, Iya. maaf ya, tapi juga adalah orang-orang yang peduli tentang bagaimana rumah tangga itu menjadi kekuatan dari sebuah negara gitu. Iya. Karena kan di dalamnya banyak orang-orang yang didampingi Iya, iya. oleh keluarga gitu. Gimana Iya. Bu Afina? Ya itu sebenarnya jadi masalah atau jadi struggle bagi saya sendiri dari periode yang lalu. Meskipun saya sendiri usianya belum tua-tua banget ya, Ya, sama belum kok jauh. gitu. Maksudnya nggak jauh lah dari mereka yang anak muda ini. Iya, iya. Tapi tetap untuk melibatkan mereka di kegiatan bukan hanya PKK tapi pemerintah secara umum aja tuh susah sekali. Oke. Itu masih jadi masalah. Tapi pelan-pelan kami melakukan upaya-upaya, salah satunya ya tadi memasukkan mereka di kepengurusan satu. Jadi pengurus kami yang di kali ini tuh lumayan banyak yang mudanya ya, separuh-separuh lah. Sebentar, Separuh muda. memasukkan mereka ini adalah anak-anak Sebagai muda, pengurus, iya. laki-laki atau perempuan? Iya. Oh iya? Banyak Oke. udah pengurusnya yang usianya masih di bawah saya, bahkan ada Oke. yang masuk di PKK itu juga mungkin karena saya juga muda ya, jadi Iya. mungkin saya ada kenalan anak muda, mau nih dia gitu kan. Kalau misalnya ketuanya tuh lebih tua jauh, mereka agak Sungkan. sungkan Iya. ya masalahnya gitu. Tapi pelan-pelan ternyata mereka asik juga ya PKK gitu. Apa yang ternyata. apa yang mereka rasakan ketika mulai masuk ke organisasi ini? Itu sih sebenarnya tuh satu orangnya itu memang sosial banget ya. Oh, Jadi basicnya kayak memang dia basicnya sosial memang biasa di organisasi. Itu kan Oke. beda kan kalau orang yang nggak biasa di organisasi. Betul. Nah itu. Tapi memang PKK ini terkesannya ibu-ibu. Pas dia masuk ke PKK, oh ternyata asiknya sama ibu-ibu gitu. Ini yang laki-laki nih, Iya, laki-laki oh iya, masih laki-laki, muda. oke. Iya ternyata asiknya sama ibu-ibu gitu. Ternyata kegiatannya tuh asik ya gitu, gini. Karena ini sifatnya sosial kepada keluarga baru gitu Iya. ya. Jadi akhirnya tuh kita lebih banyak menolong ya Bu ya. Iya. Oke, berarti ini tidak hanya, ini teman-teman tidak hanya ibu nih. Ternyata kalau berorganisasi itu kita lihat targetnya kemana, Iya, terus juga betul. dukungan arahannya kemana gitu. Iya. Oke, jika sampai sejauh ini nih, ibu berada di garis depan kalau kondisi darurat krisis sosial, bagaimana satu organisasi TPPKK tuh ngasih respon? Apakah maju duluan, memberikan bantuan atau membuka seperti apa gitu? Iya, kalau yang terkait misalnya bencana alam gitu. ya, banjir, Kejadian-kejadian, kebakaran, ya. ya itu tentunya kami tadi sudah diprogramkan sebenarnya di salah satunya di Pokja 1 tadi kan salah satu fungsinya adalah itu bakti sosial dan lain sebagainya, itu kami lakukan rutin. Oke. Jadi sudah ada anggarannya lah untuk itu pasti gitu. Tapi juga di luar itu tanpa harus ada bencana pun kami sudah kami melakukan juga gitu. Misalnya ada anjang sana ke panti asuhan atau ke orang-orang yang membutuhkan lainnya, tidak sebatas itu gitu. Jadi memang sudah Iya. disiapkan posnya masing-masing, Iya. darurat tersedia. Memang sudah tugasnya lah gitu. Yang reguler juga ada gitu. Iya, Oke, baik. Nah, kalau dari semua kegiatan atau program kerja yang sudah dilakukan, apa yang dampak itu langsung banget ke masyarakat yang ibu Iya. pernah lakukan? Kan program banyak nih, Iya. tapi ternyata kena Iya. nih ke masyarakat apa? Pada saat kapan dan apa? Kayaknya semuanya deh nih. Karena kalau PKK emang langsung ke masyarakat, nggak Iya. ya kalau nggak ke masyarakat artinya ngapain dong kita Betul gitu. juga. Iya jadi Ada yang memorable experience yang ingat banget gitu, Oh, sampai iya. ibunya tuh sampai sayang banget sama Bu Afina. lebih ke gini sih kayak bapak ngomong. Bapak ada waktu itu ke daerah mana yang jauh gitu, bahkan bapak belum pernah gitu. Iya. Ibu udah pernah pak kesini waktu itu gini. Oh artinya mereka ingat, Teringat artinya gitu berdampak gitu loh. Kayak. Tapi kalau kegiatannya apa saya pun lupa sebenarnya karena kan hampir semuanya selalu ke masyarakat. Jadi misalnya bapak-bapak tuh kegiatannya kan di kantor. Iya. Nah kalau ibu-ibu ini justru yang berkeliling, sampai yang jauh-jauh tuh yang bapak belum pernah, saya udah pernah misalnya gitu. Bapak kaget dong, ibu udah sampai ke sana. Iya, ya kan? gitu. Oh, oke. Berarti itu salah satu yang Iya. menjadi teman masyarakat ya gitu. Iya, Oke. itu salah satu fungsinya ibu-ibu ini gitu. Betul. Berarti itu kalau boleh dibilang tuh keluarga itu adalah media komunikasi. Jadi Iya. berteman, bersahabat, Iya. berkenalan, relasi gitu ya. Karena di keluarga sendiri kan memang
itu fungsi ibu. Iya. Iya, makanya kenapa harus bukan harus sih, kan ketua PKK nggak harus perempuan, tapi Iya, kenapa betul. lebih mudah untuk dilaksanakan oleh ibu-ibu gitu. Karena dia lebih bisa untuk komunikatif, Iya. membangun cerita bersama gitu. Tiang keluarga lah Ya, gitu, betul, ya betul. kan. Baik. Nah ini Iya. kalau membangun ketahanan keluarga gitu, pasti kan kita kan di Kalimantan Tengah Palangkaraya gitu, ada pendekatan kultural juga gitu. Ada nggak sih sebenarnya Bu aplikasi dari nilai-nilai lokal daerah kita, kearifan lokalnya gitu yang diambil untuk jadi inspirasi dari program PKK sendiri? Harus sih, maksudnya tadi balik lagi ke di Palangkaraya sendiri kan ada 5 kecamatan Iya. dengan wajah yang masing-masing punya karakternya gitu. Oke. Misalnya di daerah Jekan Raya mayoritas penduduknya adalah Jawa. Nah, daerah Pahandut, Banjar itu aja udah sangat berbeda perlakuannya, cara memperlakukannya gitu loh misalnya. Itu dari segi kesukuan atau dari segi background mereka, kemudian dari segi usia, dari segi sekarang dan dulu mungkin agak berbeda karena sekarang mayoritas sudah lebih banyak anak muda. Oke. Jadi gimana caranya PKK ini bisa relevan, ya harus memikirkan itu gitu loh. Maksudnya dalam hal programnya tetap sama, misalnya kita punya program yang pekarangan itu tadi, Iya. bikin pekarangan. Kalau misalnya kita datang ke daerah yang lahannya banyak, kita nggak bisa nyuruh mereka untuk nanam di rumah karena mereka punya lahan, ngapain gitu loh, oke. iya kan, mending kita memaksimalkan apa yang di situ. Kalau misalnya di perkotaan yang mana dekat perairan, kita nggak bisa memaksa mereka untuk menanam. Kita suruh aja misalnya produksi terkait ikan dan lain sebagainya, pengolahan ikan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus difikirkan itu. Kemudian ke anak muda, kita mau maksa mereka untuk kegiatan-kegiatan yang kayak orang tua biasanya tuh nggak bisa kan. Karena sekarang banyak gadget ya Bu, Iya, salah satunya. Gitu. yang sangat birokrasinya ribet lah, Iya. apa-apa kan nggak bisa. Jadi kita benar-benar itu tantangannya, tapi juga PKK gimana caranya supaya bisa ke situ gitu loh. Maksudnya nggak bisa kita memaksakan cara dulu. Oke. Harus kayak kita yang ngikutin masyarakatnya, dan setiap wilayah tuh beda-beda gitu loh, nggak hanya sebatas Dayak aja. Jadi kan di Palangkaraya juga cukup beragam gitu. Berarti ini membaca multikultural ini ya, komunikasi iya, ya. Karena iya, benar, perlakuan harus setiap daerah itu tidak membedakan ya, tapi Iya. cara kita mendekatinya berbeda gitu. Betul. Ada yang butuhnya bantuan, Iya. ada yang butuhnya sebenarnya mereka nggak perlu dikasih bantuan, cukup dikasih pelatihan, cukup dikasih apa gitu. Mungkin kalau perbedaan tuh kayak teman-teman di daerah Pahandut itu minim lahan, di dekat Iya. mereka itu banyak lahan. Jadi Iya. tadi yang Ibu arahkan tuh kita harus cocokin gitu ya. Iya, kalau misalnya kita kasih yang nggak sesuai, mereka nggak jalan, maksudnya nggak berdampak juga untuk mereka jadinya gitu lah maksudnya. Karena sebenarnya membangun kesadaran berarti PKK Iya. ya. Oke, baik. Kalau ada kesempatan lagi nih, Ibu kan sudah periode kedua untuk ketua PKK. Daerah mana yang belum dikunjungin? Apakah semua sudah? Kalau secara kecamatan udah semua. Semuanya? Udah, cuman Oke. yang belum itu mungkin yang Rakumpit yang harus nyebrang itu. Oh, oke. Saya baru di Di pinggir yang sisi. sebelum nyebrangnya aja, tapi pengen banget. Udah direncanain sama Bu Camatnya. Oke, berarti tunggu Ibu mampir ke sana. Iya, tapi kami setiap tahun ada kegiatan yang berkeliling kecamatan karena ada lomba, kita ngadain lomba per kecamatan gitu. Pasti ada lah. Ini programnya untuk menjangkau semua ibu-ibu, diperhatikan, Iya. seluruh keluarga juga. Oke. Harus. Karena fungsi yang ketua TPPKK adalah tadi membangun keluarga, Iya. memberikan ketahanan kan, Iya. secara karakter dan juga lainnya gitu. Iya. Nah, kalau ada mimpi besar seorang Ibu Afina sebagai ketua TPPKK, kan masih ada kurang lebih 4,5 tahun lagi ya Bu, Bismillah gitu. Dan mungkin nanti ada periode berikutnya gitu, kita tidak tahu. Ibu ada mimpi apa untuk seluruh keluarga tentang bagaimana PKK ini jadi bagian sahabat lah gitu. Ada mimpi apa Ibu? Kalau saya sendiri tuh sebenarnya nggak ngelihat PKK sebagai satu sendiri gitu. Iya. Mimpi saya tuh justru gimana? Yang penting berdampak satu. Dinilainya dari mana ya, dari mereka yang berucap gitu. Jadi nggak bisa saya yang saya udah melakukan ini. Kalau mereka nggak ngerasa artinya belum berdampak gitu. Nah, mimpi saya yang penting benar-benar dari mereka ngerasain. Tapi saya juga nggak mau gara-gara PKK aja. Makanya saya di sini saya sangat sadar PKK itu punya keterbatasan. Anggaran aja cuma berapa gitu. Kemudian mungkin kami nggak punya tenaga profesional di bidang misalnya kesehatan atau apa. Jadi kami sangat butuh bantuan. Jadi mimpi saya itu sebenarnya adalah kolaborasi yang baik antar
instansi antar semua jadi satu atas nama pemerintah Kota Palangkaraya yang bisa berdampak ke masyarakat gitu. Karena masyarakat nggak peduli ini karyanya siapa gitu loh. Mereka terbantu merasakan dampak ya atas bantuan tersebut. Gue ada pesan nggak nih? Kan tadi kita sudah di awal banget bahas itu. PKK itu bukan kegiatan ibu-ibu, tapi adalah kegiatan semua orang yang berjiwa sosial. Iya, betul. Boleh pesan nggak nih? Siapa tahu ada yang pengen juga nih gabung PKK, aku kayaknya menarik gitu. Silakan. Iya, kalau untuk gabung PKK kayaknya udah lewat karena udah pelantikan. Wow, nggak, tapi PKK sangat membuka pintu selebar-lebarnya untuk kerjasama. Jadi kami juga baru kegiatan kemarin kerjasama dengan FK UPR gitu. Itu salah satu langkah juga untuk supaya anak muda mau lah membuka pintu mereka juga dengan kegiatan pemerintah. Jadi mereka kan juga butuh ya bantuan, dukungan, support dari pemerintah, tapi kadang sungkan. Nah, jadi alhamdulillah mereka yang kali ini mahasiswa-mahasiswanya mau nih kerja sama PKK, itu mulai dari situ. Siapapun yang mau, itu pun juga mereka yang deketin awalnya karena saya kan pemalu. Iya, saya malu kalau saya yang harus gini-gini, bukan yang nggak mau, saya malu gitu. Tapi kalau ada yang mau datengin saya sangat membuka lebar bantuan itu gitu. Apa yang bisa saya bantu? Gitu. Apalagi intinya bisa dikerjakan bersama ya. Iya, saya juga butuh soalnya gitu. Oke, baik. Ya, saya juga, maksudnya kan mereka kan tenaga profesional gitu. Betul. Saya butuh bantuan mereka juga gitu. Apa nih bisa dikaryakan buat masyarakat kita? Iya, gitu. Lebih besar lagi dong dampaknya kalau dengan bantuan mereka. Gitu. Oke. Bu Afina, terima kasih banyak sudah mampir di Kalteng Waktu Bicara. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Teman-teman, tadi kegiatan PKK juga sudah dijelaskan bagaimana bisa memberikan dampak dan impact untuk mereka-mereka yang membuka diri dan juga mau berkomunikasi, bekerja sama. Kita ketemu lagi nanti dalam waktu, Bu Afina. Terima kasih banyak. Saya Cacan, sampai jumpa.